Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dinina wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan presentasi sistem peradilan Islam dari kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Bagas, Felix dan Ramdan dan Notulen Salwa dan Uus. Dokumentasi Rani dan Haikal. Tempat dan waktu kami persilahkan bagi saudara Bagas, Felix dan Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu peradilan Islam. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah proses pengadilan, keputusan hakim yang mengadili perkara, dan mahkamah perkara. Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu di pengadilan. Unsur peradilan Islam. 1. Unsur hakim atau disebut dengan qadhi. B. Hukum disebut dengan qada'. C. Mahkum disebut dengan hak. D. Mahkum alai. Mahkum lahu. Prinsip peradilan Islam. A. Istilah al-qada'. B. Al-musawwah amamal qada'. C. Majaniyatul qada'. D. At-taqdi ala darajatin jatain au al-istinaf. E. Al-qada' fil Islam yaumu ala nidami al-qadi al-fard. F. Alaniyatul majlis qada'. G. Hasluhul ijra'at fi muwajahatil husnul. H. Sutatul qadi fi fiqi al-islami. Fungsi peradilan Islam. A. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. B. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. C. Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. D. Mengaplikasi nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Hikmah peradilan Islam. A. Terwujudnya masyarakat yang bersih. B. Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. C. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. D. Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dan masyarakat. E. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada saudara Bagas, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ramdan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang hakim. Pengertian hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persepakatan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil. Saat menjadi hakim. A. Beragama Islam untuk perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Tidak diperbolehkan menyerahkan perkara pada hakim yang memeluk agama lain. B. Sudah akil, balik, atau dewasa akal pikirannya. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Orang yang merdeka. E. Berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Pengangkatan hakim.
apapun pengangkatan seorang hakim oleh penguasa hukumnya adalah wajib dan tidak dibedakan antara pemberian wewenang kepada hakim oleh pihak penguasa atau dengan jalan pelimpahan wewenang kepada pembantu-pembantu pemerintah untuk tugas-tugas khusus di bidang peradilan. 3. Tugas dan wewenang hakim. Beberapa tugas hakim: 1. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa. 2. Menetapkan terdakwa ditahan. 3. Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berlanjut. Selanjutnya, 4. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 5. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan. Fungsi hakim. Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan disuntut oleh para pihak tanpa melebihi atau mengurangi, terutama yang berkaitan dengan perkara pendata. Kemudian dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak, tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Terima kasih pada Saudara Ihsan, dan selanjutnya akan dilanjutkan pada Saudara Felix. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pengertian dari saksi. Pengertian saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan. Dalam pengadilan tidak diperbolehkan bagi saksi untuk memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Fungsi saksi. 1. Fungsi saksi dalam peradilan saya itu diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Sampai titik ini kita bisa memahami bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti di samping bukti-bukti yang lain. 2. Syarat-syarat saksi. Syarat-syarat saksi yang diterima kesaksiannya dalam hukum pidana Islam adalah baligh, berakal, adil, menyaksikan secara langsung, serta dapat berbicara baik ingatan dan teliti. Penggugat. 1. Pengertian penggugat adalah merasa dirugikan oleh pihak tergugat, orang yang digugat, materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara dalam proses peradilan disebut gugatan. Syarat gugat. 1. Gugatan disampaikan secara tertulis yang ditunjukkan ke pengadilan dan ditandatangani oleh penggugat, dan juga tidak bisa menulis. Boleh mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan yang nantinya akan dicatat oleh petugas pencatat. B. Jabatan harus diuraikan dengan jelas dan rinci, baik permasalahannya maupun alasan-alasan gugatan. C. Sesuai dengan kejadian perkara. D. Memenuhi persyaratan khusus yang dibuat oleh pengadilan. E. Penggugat dan tergugat sama-sama mukallaf, baligh dan berakal. F. Penggugat dan tergugat tidak dapat dalam keadaan berperang membela agama. Bukti. Pengertian bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwahnya. Sesuatu dakwaan dapat diterima dan dibenarkan apabila disertai dengan bukti yang lengkap. Macam-macam bukti, diantaranya saksi, barang bukti, pengakuan terdakwa, sumpah, dan pengetahuan atau keyakinan hakim. Terima kasih pada Saudara Felix, dan akan dilanjutkan oleh Saudara Haikal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang sumpah. Sumpah yaitu pernyataan yang hikmat diucapkan pada waktu berjanji atau keterangan dengan nama Allah dengan menggunakan huruf qasam. Tujuan sumpah adalah memberikan keterangan guna meyakinkan bahwa sesuatu itu demikian atau tidak sumber diucapkan oleh tergugat
untuk menyangkal atau menolak gugatan yang ditujukan kepadanya. Jika tergugat bersedia bersumpah, hakim dapat memutuskan bahwa gugatan. Syarat sumpah. Syarat-syarat orang yang bersumpah: A. Mukallaf, yaitu balik dan berakal. B. Tanpa paksaan atau kehendak sendiri. C. Sengaja mengucap sumpah. D. Harus dengan nama Allah. Pelanggaran sumpah. Pelanggaran sumpah terjadi bila seorang telah beringkar dengan menyebut nama Allah untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu lalu tidak ditepati. Denda. Denda orang yang melanggar sumpah adalah memilih salah satu dari hal-hal berikut. A. Memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan pokok. B. Memberi pakaian 10 orang miskin, yaitu pakaian yang pantas untuk mereka. C. Memerdekakan budak. D. Mengerjakan puasa selama 3 hari. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh saudara Salwa dan Uswatun Hasanah. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Salwa dan Uswatun Hasanah. Oke, baik. Bagi yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3. Apa contoh peradilan Islam di kehidupan sehari-hari? Saya izin bertanya, bagaimana kedudukan peradilan agama dalam sistem hukum di Indonesia? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah hukuman yang pantas untuk para koruptor di Indonesia? Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa contoh peradilan Islam di kehidupan sehari-hari? Contohnya hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Kedudukan peradilan agama menjadi lembaga negara, menjadi dasar bagi kewajiban pemerintah membentuk peradilan agama di setiap daerah yang sudah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari kelompok 2. Apakah hukuman yang pantas untuk koruptor yang ada di Indonesia? Hukuman yang pantas untuk koruptor yaitu hukuman berupa pidana penjara dan denda. Izin menyangga, saya dari kelompok 2, apakah denda yang disebutkan itu, yang dimaksud dendanya itu berupa apa? Baik, saya akan menjawab sanggahan dari kelompok 2 yaitu pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat yaitu 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit yaitu 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.